Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara jamaah salat maghrib di Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah ya. Lama kesini jadi lupa. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah sehat, insyaallah ya, sehat semua ya, sehat rohani jasmaninya, sehingga kita bisa hadir di tempat ini, nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Nah, karena itu mari kita mulai. Saya kemarin dipeseni untuk bicara masalah fikih muamalah ya, karena disampaikan oleh Pak Imam Saukani ya. Saya hanya apa ya kira-kira fikih muamalah itu sampai di mana, kalau diurut itu panjang sekali fikih muamalah materinya. Hanya saya mengambil kesimpulan perlu difahami dulu apa itu fikih muamalah ya. Di fikih itu yang selama ini dikaji oleh para ulama tentang hukum-hukum Islam, kemudian menjadi satu fikih. Fikih itu produk, hasilnya itu namanya fikih ya. Jadi hasil dari proses apa? Proses untuk memahami, mendalami tentang agama, mendalami tentang ayat-ayat Al-Quran, mendalami tentang hadis-hadis, kemudian menetapkan suatu hukum berdasarkan Quran dan hadis, analisis dan sebagainya, lahirlah namanya fikih. Jadi ibaratnya kalau kita bikin roti ya, bikin roti itu fikih itu rotinya, barang yang sudah jadi. Nah, maka seorang ahli fikih itu ketika membuat fikih, mengumpulkan buku-buku fikih, hasil karyanya berpikir, itu sama dengan orang itu telah memproses roti. Yang kita ketahui kan rotinya, tapi kita tidak pernah berbicara tentang bagaimana proses membuat roti, karena tidak pernah berbicara tentang apa bahannya roti, kan gitu kan. Taunya kita, oh ada roti kita makan sudah. Kok ternyata itu kok bukan roti, tapi apalah sebangsa apa? Jemblem ya. Atau macam-macam gitu. Sehingga ini menimbulkan persoalan. Gitu. Kamu bikin makan roti itu dari mana? Oh bahannya dari pohon. Lah sama makan jemblem, bahannya dari mana? Dari pohon juga. Lah kok bisa? Nah, itu yang tidak pernah tersampaikan kepada kita, sehingga orang berdebat. Lu pohong itu mestinya jadi jemblem, nggak boleh jadi roti. Gitu. Yang enak itu pohong, itu jadi roti, nggak bisa jadi jemblem. Perdebatan tentang jemblem sama roti nggak akan selesai. Fikih itu begitu, antara ulama satu dengan ulama yang lain itu tidak pernah selesai bicara tentang fikih gitu, karena fikih itu produknya. Nah kita itu perlu belajar tentang bagaimana, jangan lihat jemblemnya, jangan lihat apa rotinya, tapi lihat prosesnya, itu yang penting gitu. Nah kita juga fikih aja begitu. Ini maaf, ini tidak diajarkan di masyarakat umum, ini biasanya diajarkan oleh di perguruan tinggi mahasiswa, sehingga di mahasiswa itu terjadi perbedaan pendapat, itu sesuatu yang dianggap biasa, karena tahu bukan masalah berdebat tentang jemblem dan roti, tapi berbicara tentang cara bagaimana sama-sama berawal dari pohon, kok kemudian yang satu diproses jadi jemblem, yang satu diproses jadi jadi
roti. Ya ini persoalannya sekarang. Fikih itu apa? Fikih itu adalah satu istilah yang diambil dari Al-Quran, yang itu ada kata-kata liyatafaqahu fiddin, yang saya cetak, yang saya headline biru hijau itu. Jadi Allah berfirman, makanal mu'minu liyanfiru kafatan. Nah, kenapa dan tidak sepatutnya kenapa orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang? Artinya jangan kemudian orang itu perang-perang semua itu. Nanti kalau perang semua, terus siapa yang pinter? Nggak ada yang pinter kalau perang semua. Maka sekarang ini orang itu nggak bisa kemudian cari ilmu nuntut agama semua gitu. Jadi harus yang ahli agama, ada yang ahli kedokteran, ada yang ahli ekonomi, ada yang jadi macam-macam variannya. Gitu loh. Jadi kenapa dikatakan? Kenapa kemudian tidak sepatutnya lah orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Jadi semuanya, walaupun perang itu sesuatu yang unggul, amal yang paling baik, tapi tidak perlu kemudian semua ikut perang itu. Nah, tetapi dikatakan oleh Allah, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk mendalami pengetahuan agama mereka. Jadi harus ada yang perang, harus ada yang mendalami agama gitu. Andai kata perang semua, fikih nggak ada, orang berpendapat nggak ada, karena perang semua, tidak sempat baca. Jadi sebetulnya orang belajar itu sama dengan perang nilainya. Maka Nabi mengatakan, jangan aktif di perjuangan semua. Lalu bahwa bagian dari belajar itu juga bagian dari perjuangan. Itu maksudnya begitu dikatakan oleh Allah beliau gitu. Ya. Kemudian memperdalam apa tujuan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Jadi kalau sudah belajar dapat ilmu kemudian kembali kepada masyarakat untuk berdakwah lewat ilmunya, kan begitu kan. Maka sekarang ada pondok jadi ada pondok, jangan sekolah umum semua. Nanti sekolah umum semua ahli agamanya hilang itu. Tapi harus ada yang sekolah agama, ada yang sekolah belajar tentang teknologi, ada yang belajar tentang ekonomi. Jadi nanti klop, saling bantu-membantu itu. Nah, yang ahli agama itu mengingatkan bagaimana pandangan agama terhadap ekonomi, bagaimana ahli agama terhadap teknologi, bagaimana pandangan agama terhadap politik. Nah, begitu nanti sudut. Nah, kenapa? Agar mereka dapat menjaga dirinya. Semuanya itu dalam satu kesatuan pandangan keislaman. Ahli agama menjaga keislamannya, ya. Ahli ekonomi terjaga keislamannya karena lewat ada seorang ulama. Kemudian ahli teknolog juga terjaga agamanya dengan ilmunya teknologi karena ada agama. Jadi agama kiai itu menjadi penting. Ketika Muhammadiyah tidak punya kiai, maka bisa jadi kadang-kadang agama menjadi hilang. Iya. Ini ada perbedaan. Kalau Muhammadiyah itu banyak menciptakan teknokrat, agamanya kurang. Tapi kalau orang lain itu fokus pada agama, tapi teknokratnya kurang. Ada orang yang ahli agama ansih, tidak punya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan umum. Kiai-kiai itu biasanya banyak yang dia ahli agama saja, tapi tidak punya pengetahuan umum. Misalnya wong kiai disuruh pakai menggunakan gadget, ya kadang-kadang nggak bisa gitu. Contoh, dia tidak peka terhadap pengetahuan. Tapi ada orang yang pinter dalam bidang gadget, ahli teknologi, tapi tidak punya agama. Akhirnya apa? Dia nggak tahu bener apa enggak yang saya lakukan ini, nggak tahu dia. Di sisi lain ada kiai pinter agamanya, tapi isone mau pinter ndonga tok. Nah, tidak ngerti tentang apa itu, bagaimana teknologi, bagaimana itu ilmu kedokteran, nggak paham. Ketika membahas masalah-masalah hukum kaitan dengan ilmu kedokteran, maka seorang ulama ahli agama dia nggak ngerti tentang perkembangan ilmu kedokteran sekarang. Taunya ya zaman dulu, nah, gitu. Sehingga hukumnya termasuk zaman yang dulu itu. Jadi artinya kembali pada fikih itu diambil dari kata liyatafaqahu fiddin itu. Kenapa tidak ada di antara golongan itu yang memperdalam agama?
Pada saat itu kemudian lahirlah pondok itu yang berdalam agama. Muhammadiyah terasa kita tidak punya pondok sehingga tidak punya kiai. Ya suruh ndonga lu bingung sapa sing ndonga ya gitu kira-kira gitu ya. Ya gitu ya, kesulitan itu ya. Cari juru doa nggak bisa. Ya, nah cara biasanya siapa yang bagian qiraah bingung juga ya. Siapa yang bareng ngaji ya itu kelemahan masing-masing. Punya keunggulan tapi juga punya kelemahan. Oke, baik. Jadi itu ambil dari tafaqquhu fiddin tadi. Sekarang yang kedua, ada yang namanya syariah. Fikih dengan syariah berbeda. Kalau fikih itu adalah tadi pohong bisa jadi roti, pohong bisa jadi jemblem. Nah, ada orang yang ahli bisa membuat pohong itu jadi jemblem. Tapi belum tentu dia punya ahlian bohong dijadikan roti. Bisanya bohong jadi jemblem. Yang satu karena kecanggihan dia, ilmunya pinter, dia menjadikan bohong jadi roti. Sekarang yang namanya syariah yang mana? Bohong roti itu fikih. Paham ya? Bohong roti itu fikih, hasil dari orang itu belajar tentang bohong tadi, memproses bohong. Lah yang syariah itu yang mana? Yang syariah itu aslinya. Mana aslinya? Bohongnya itu. Bohong tidak akan bisa dirubah menjadi yang lain-lain. Bohong ya tetap bohong. Nah gitu. Nah itu syariah. Maka di dalam agama itu yang syariah itu baku, tetap bahan bakunya. Apa bahan bakunya syariah hukum itu? Adalah Quran, al-hadis. Bahan bakunya. Maka kalau Muhammadiyah mengatakan ar-ruju, kembali kepada Quran dan hadis, berarti kembali kepada bahan baku. Kalau kita bicara tentang bahan bakunya roti dan bohong, tadi roti dan jemblem, maka kemudian kembali kepada tahu aslinya adalah bohong. Orang tidak akan berdebat tentang bohong, ya kan? Siapa yang bantah tentang bohong? Tidak ada. Tapi ketika orang itu berbicara jemblem dan roti, terjadi berdebat. Mana yang enak? Enak roti apa enak bohong? Enak jemblem? Nah jawabannya kan beda toh. Beda. Ya. Tapi kalau orang, siapa yang tidak tahu bohong? Semua orang tahu bohong itu ya itu ya. Itu tidak ada orang beda. Tidak mungkin jagung dikatakan bohong, nggak mungkin. Nah jadi kalau gitu apa syariah itu? Syariah itu adalah asal dari sumber hukum Islam yang asli, itu samanya syariah. Apa sumbernya? Al-Quran, al-hadis. Nah gitu di sini. Summa ja'alna ala syari'atin minal amri, aku jadikan ala syari'atin minal amri, ada aturan-aturan yang dasar dari setiap perkara manusia itu, ada aturan dasarnya. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, kamu jangan mengikuti pendapat dari orang-orang yang tidak tahu tentang apa itu aslinya. Jadi maksudnya apa? Boleh nggak kita itu berpendapat, oh ini mazhab Syafi'i, oh ini mazhab Hanafi, ini mazhab Hambali ya. Seperti orang itu merasakan, oh ini bohong ya asalnya ya, ini roti. Nah, Syafi'i katakan roti, kemudian Maliki mengatakan jemblem, nanti yang satu lagi mengatakan, Hanafi lagi katakan apalagi, itu fikih, tape misalnya ya. Tapi aslinya yang syariah itu adalah bohongnya. Jadi orang tidak akan berdebat tentang ayat Al-Quran. Keaslian ayat Al-Quran tidak ada orang berdebat, ya kan? Siapa yang bisa membantah? Siapa yang berdebat bahwa Al-Quran itu bukan wahyu Allah? Tidak ada kan yang berdebat? Tidak ada kan? Tidak ada. Siapa yang berdebat bahwa hadis yang mutawatir, hadis yang betul-betul dari Nabi itu adalah hadis
ucapan dan perbuatan Nabi, nggak ada yang bantah. Itu yang asli. Nah kita maka di dalam, kalau kita ingin mengkaji Islam yang sesungguhnya itu, kembalikan kepada aslinya itu, kita tahu. Jadi kalau kita tahu ada pohong, ada jamblem, ada tape, mari coba dikembalikan kepada aslinya adalah pohong. Nah gitu. Ketika Muhammadiyah itu melihat berbagai bentuk pendapat-pendapat ulama fikih, maka kemudian Muhammadiyah tidak melihat, tidak ngikuti jamblem, tidak ngikuti roti, tidak ngikuti tape, tapi Muhammadiyah ingin melihat sesungguhnya apa asal usulnya dari semuanya itu adalah pohong. Jadi yang dicari oleh Muhammadiyah adalah pohongnya. Sama dengan kita belajar tentang hukum itu, yang dicari oleh Muhammadiyah bukan pendapatnya mazhab Syafi'i, bukan pendapatnya ulama ini, pendapatnya ilmi, tapi yang dicari adalah sumber aslinya Al-Quran, Al-Hadis. Itu perbedaan antara Muhammadiyah dengan mazhab-mazhab yang lain. Oleh karena itu kemudian dikatakan Muhammadiyah itu bermazhab, enggak? Tidak. Karena Muhammadiyah itu tidak mengikuti mazhabnya si A, si B, si C, enggak. Tapi Muhammadiyah apa? Muhammadiyah yang mengambil tadi, menggali kepada sumbernya asli. Nanti, oh kalau sana katanya bilangnya roti, ini katanya bilangnya jamblem, ini batavia-nya. Terus Muhammadiyah gimana? Ambil yang jamblem apa ambil yang roti, apa yang ambil yang ambil yang enak. Nah. Berarti kalau gitu Muhammadiyah itu ngambil yang enak-enak apa yang tidak? Muhammadiyah itu kembali kepada rujuk ilal Quran was sunnah. Enak gak enak, kalau itu pohon ya dimakan. Gitu. Jangan kalau tidak jadi roti ya pohon, jadi roti, jadi apa saja, kalau enak ya dimakan, roti ya dimakan, pohon apa namanya, jamblem ya dimakan ya, karena sumbernya sama itu kayak. Nah di situ Al-Quran mengatakan, jadi jangan berpaku pada jamblem atau rotinya, tapi berpeganglah kepada pohonnya. Jangan bicara masalah pendapat ulama, jangan bicara tentang pendapat ulama A dan B, jangan ikuti, kembalikan kepada ulama itu asalnya kok bisa berpendapat A itu dari mana, ulama B itu kok pendapatnya beda dari mana, ulama C itu kok bedanya jadi C menjadi ulama dari mana. Nanti titik temunya satu, yaitu Al-Quran, hadis. Dalam Al-Quran Allah mengatakan lagi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haq. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu hak, benar. Satu kebenaran Al-Quran itu satu, tidak ada kebenaran dua. Al-haq, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu hanya dari Allah. Tidak mungkin Allah itu akan membelikan kebenaran itu 2, 3, 4. Jadi kalau tadi yang benar itu rotinya, apa yang benar itu pohongnya? Yang hak itu adalah pohongnya. Gitu. Ya. Nah itu oke. Wa muhaiminan wa alim fahkum bainakum bima anzalallah. Maka kalau kamu mengatakan gitu, menghukumi sesuatu, hukumlah dengan anzalallah, apa yang asli dari Allah. Jadi pohong tadi. Oh tahu kenapa ini jadi roti? Oh memang rotinya dari pohong diproses begini, kesimpulannya jadi roti. Oh pohong diproses ini menjadi tape. Tidak masalah. Sebetulnya saya lebih senang kalau makan tape, tidak apa-apa. Tapi kita tahu bahwa sumbernya tape itu adalah pohong. Yang penting itu. Oke. Apakah kita kemudian tidak boleh berpendapat dengan pendapat ulama? Boleh. Tapi fungsinya ulama itu dalam konteks pemahaman Muhammadiyah bukan menjadi pedoman utama pendapat ulama, tapi pendapat ulama itu sebagai bahan untuk mengetahui yang pokok. Ini tadi, kembalikan tadi contoh tadi ya.
Jadi bukan berarti tidak boleh milih roti dimakan, boleh. Tapi kalau bisa kembalikan kepada sumber yang utama adalah disuruh makan pohung. Jangan pendapat ulama yang jadikan pendapat, yang jadikan patokan. Kembalikan kepada, oh tahu ternyata ulama A itu sumbernya juga dari Al-Quran, B itu menyetapkan hukum dari Al-Quran. Kenapa kita tidak pakai Al-Qurannya? Yang diinginkan oleh Muhammadiyah itu pakailah aja kepada Al-Qurannya. Sedangkan ulama itu sebagai bahan memahami kita terhadap Quran dan hadis. Kalau bertentangan dengan Quran hadis, oke, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bertentangan, kita bisa boleh pendapat beda. Itu. Makanya kemudian Muhammadiyah itu tidak berpendapat, tidak bermadzhab. Kenapa? Sama dengan bohong tadi. Kalau orang itu bermadzhab, pokoknya aku mangan roti, kok jadi roti ya, pokoknya gak mau mangan yang lain, roti ya. Karena dianggap roti yang paling benar. Tidak mau makan, tidak mau. Itu contohnya. Itu namanya di dalam Al-Quran, di dalam agama namanya apa? Fanatik. Al-Quran mengatakan wala takfu ma laisa laka bi ilm, kamu jangan mengikuti sesuatu yang tidak tahu asal usulnya. Gitu ya, karena kalau tidak tahu asal usulnya mesti kamu menyalahkan orang lain yang pada dasarnya sumbernya sama. Karena tidak tahu sumbernya roti, maka orang yang makan jemblem salah kamu, tidak boleh, haram itu roti. Lah yang halal apa? Jemblem. Gitu ya, saling menyalahkan. Katanya yang seneng jemblem, kamu makan roti haram. Yang halal jemblem. Terus begitu. Karena kita itu sering terjadi hanya menerima hasil. Oke. Maka di dalam kita belajar itu harus begitu. Nah, walikullin ja'alna minkum syari'atan. Tiap-tiap perkara itu Allah sudah memberikan jalan sendiri, memberikan hukum sendiri, ya, minhaja, punya jalan sendiri, punya aturan sendiri. Semuanya sudah diatur oleh Al-Quran, oleh agama. Allah tidak akan melepaskan sesuatu. Matur nuwun, kakek temen ya. Jadi kenapa menjadi berbeda-beda? Yaitu sudah sunnatullah itu. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berpikir. Tidak boleh dibatasi pikiran itu. Banyak Al-Quran yang mengatakan liulil albab, gitu kan ya? Ya ulil albab, hai orang yang berpikir, afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berpikir? Suruh berpikir, memahami, mendalami tadi. Walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah. Andai kata mau Allah itu umatku tak jadikan satu pendapat saja, tidak usah beda-beda. Bisa Allah. Ya tak? Wes kalau sing beda belas siji tok pendapat itu. Tapi kan kemudian manusia itu nggak bisa berkembang di dunia. Andai kata Allah hanya memberikan satu pendapat, nggak bisa berkembang. Justru berkembangnya agama di Indonesia, di dunia ini, karena Allah memberikan kebebasan untuk berpikir. Jadi tidak mungkin intikan. Andai kata aku menjadikan satu pendapat saja, bisa saja. Tapi tidak. Allah membiarkan kepada makhluknya, hambanya untuk berpikir. Masalah nanti siapa yang benar, masa benar, saya yang menilai. Nah itu. Kebenaran tidak ada dua di hadapan Allah. Kebenaran Allah hanya satu. Tapi kebenaran di hadapan manusia bisa 10. Satu masalah. Saya contohkan gitu. Misalnya saya punya batu permata, berlian asli. Kemudian di damping itu ada yang palsu-palsu. Ada 10 berlian, satu yang asli, tapi yang 9 imitasi. Tak cemplungkan nonggone laut. Ya. Kemudian berlomba panjenengan, cari yang satu yang asli itu. Semua berlomba-lomba berselam mencari yang satu. Tergantung dari ilmunya masing-masing untuk melihat cari yang
satu tadi. Dia kalau yang cermat, dia pinter, bisa membedakan 9 tadi, satu di antara 9 tadi, 10 tadi, dia dapat ngambil yang asli. Setelah semua 10 diambil oleh masing-masing penyelam 10, naik keluar, bawa satu-satu. Apa kata mereka? Punyaan saya yang asli. Yang satu lagi bilang, punyaan saya yang asli. Satu lagi merasa semuanya asli semua, ya kan? Merasa asli semua dengan ilmunya menyelam tadi. Kalau gitu yang sebetulnya nggak bener kak, yang 10 itu asli semua, bener nggak? Salah, yang asli hanya satu. Siapa yang tahu? Yang punya permata asli. Siapa punya permata asli? Ya saya yang nyemplungkan tadi. Kalau saya lihat, mana punyaanmu? Ini Pak asli. Ini Pak asli, ini Pak asli, ini Pak asli. Oh ya, gitu saya bilang. Tapi saya tahu bahwa yang asli hanya satu, miliknya A misalnya. Tapi saya tidak tunjukkan bahwa miliknya A yang asli. Kalau itu kamu kecewa, yang lain saya biarkan aja. Oh ya. Disitulah kemudian usaha mereka itu dihargai oleh Allah. Saya hargai, kamu saya hargai, kamu saya hargai, semua 10 orang saya hargai. Meskipun kamu tidak menemukan aslinya, yang saya hargai adalah usahamu untuk nyelam dan usahamu untuk mencari permata yang asli itu saya hargai. Maka kata Rasul, walaupun salah, maka kata Rasulullah, siapa yang berusaha untuk mencari kebenaran dan tepat kebenarannya itu sampai pada dia, saya beri reward 2 pahala. Siapa yang dia menyelam berusaha cari kebenaran dan ternyata dia salah tadi, permata yang dianggap benar-benar tapi salah, menurut saya, kamu saya kasih hadiah 1 pahala. OMG. Ya, artinya orang ijtihad itu tidak ada takut, tidak ada kaumus dosa, walaupun dia salah. Ulama Syafi'i, ulama Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibn Ahmad bin Hambal, Imam Malik, semua mereka itu ijtihad seperti nyelam tadi, mencari kebenaran agama. Persoalan benar dan tidak apa yang dihasilkan itu, itulah pendapatnya masing-masing. Semua mengatakan wallahu a'lam bishawab. Allah yang paling tahu mana di antara saya bersama imam-imam yang lain itu yang paling benar. Allah yang tahu. Tidak ada 5 orang imam itu mengatakan pendapat saya yang paling benar, tidak ada. Itu teorinya orang dulu, imam-imam dulu itu begitu objektifnya. Tidak pernah Imam Syafi'i itu menyalahkan imam sebelumnya, Imam Malik. Imam Malik tidak pernah menyalahkan ijtihadnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak pernah menyalahkan ijtihadnya Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun mereka itu sama-sama ijtihad dan dalam satu masalah, dan masalahnya itu beda pendapat. Nah, persoalan sekarang itu orang itu kan masalah tadi yang diketahui kan roti sama jemblem, akhirnya tonjok-tonjokan gitu loh, iya kan, karena hasil. Kenapa mereka tadi imam-imam ini dia mendalami tentang proses, tahu prosesnya, dia belajar tentang prosesnya, mempelajari proses. Oh kok Imam Ahmad itu kok memproses puhung kok dari roti ya? Wah, saya tak lihat lagi, baca lagi. Oh, ternyata puhung itu tadi yang enak bukan jadi roti tapi jadi jemblem. Wah, saya berpendapat kalau itu puhung itu jadi jemblem. Lah bagaimana dengan Imam Ahmad bin Hambal yang puhung jadi roti? Saya tidak mengatakan dia salah. Gitu loh. Ya. Itu kecerdasan kita di dalam bermadzhab. Jadi kalau sudah tatarannya itu mazhab itu bukan pendapat Allah, bukan, tapi mazhab itu adalah pendapat manusia. Kalau salah
sama dengan orang nyelam tadi, gitu ya. Karena itu apa yang dikatakan oleh Allah di sini, liwalakin liyabluwakum fima atakum, disitulah aku memberikan ujian kepada kalian semua manusia. Saya uji untuk mencari kebenaran yang satu ini semua. Saya uji mana yang lolos dalam ujiannya. Fastabiqul khairat. Oleh karena itu berlomba-lombalah kamu mencari kebenaran itu yang satu tadi. Nah, gitu. Jadi kalau kita ini memahami Islam itu sama dengan kita menyelam ambil permata saja. Permata yang satu itu ya. Nah ini Muhammadiyah gimana? Muhammadiyah juga sama, mencari permata yang asli dengan caranya Muhammadiyah sendiri. Bagaimana cara? Muhammadiyah mempelajari bagaimana sih ciri-ciri permata yang asli itu, dipelajari dulu. Sebelum nyelam dipelajari, tidak asal nyelam, pelajari, kemudian ciri-cirinya begitu menyelam, seret, melihat, oh ciri-cirinya yang asli ini, ambillah dia. Mana ada? Katanya kurang dekat. Oh kurang dekat, sama kok. Itu ya. Oh ya, ya. Paham apa yang saya sampaikan? Paham ya? Oke. Ya, paham. Oke. Jadi apa itu syariah, apa itu fikih, panjenengan sudah punya kesimpulan sekarang. Yang fikih itu adalah pendapat-pendapat ulama, ya. Tapi kalau syariah itu langsung Allah dan Muhammad. Loh. Oh, kejauhan dah? Iya. Atau kurang dekat? Oh, man. Jadi Muhammadiyah itu memilih mencari aslinya Al-Qur'annya dan mencari sumber yang kedua, asli yang kedua hadisnya, gitu. Sekarang kemudian sumber fikih itu sendiri, ya ini. Apa sih perbedaan fikih kemudian dengan syariah? Maka di sini kalau syariah itu penetapan agama, hukum Islam yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Satu, ya cari yang satu itu sumbernya Quran dan kebenarannya yang satu tadi, cari melalui Al-Qur'an dan hadis. Ya. Pemahamannya, ya memahaminya yang satu. Berusaha wallahu a'lam. Ya, itu ya. Lah fikih apa? Fikih itu penetapan hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad. Hasil ijtihadnya manusia, ya. Para ahli yang sumbernya juga artinya Al-Qur'an dan hadis sama. Tapi persoalannya Quran dan hadis itu ada yang tidak membutuhkan penafsiran, ada yang membutuhkan penafsiran. Contohnya kan, apakah pohong itu dimakan pohongnya atau dimakan rotinya? Ternyata di Muhammadiyah itu kalau dalam bidang ibadah adalah yang dipakan adalah bukan rotinya, tapi yang dimakan adalah pohongnya. Masalah ibadah. Sekarang kita takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar itu pakai hadis Quran apa pakai pendapat fikih? Kalau pendapat fikih mungkin miring, Allahu Akbar, miring. Seperti kita makan roti, roti aja miring. Atau jemblem, miringnya kanan. Tapi kalau kita menggunakan pohongnya, makan pohongnya, berarti Rasulullah mengatakan bagaimana Rasulullah prakteknya kalau takbir Allahu Akbar. Jadi kedua ibu jarinya sejajar dengan telinga, kemudiannya menghadap ke depan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Itu pohongnya. Hadisnya berbunyi begitu. Nah gitu. Lah kalau kemudian ada yang menafsirkan, boleh aja, enggak apa-apa begini atau begini.
itu berarti tidak kembali kepada pohon tapi kembali kepada roti. Bedanya begitu. Jadi dia pakai fikih, tidak pakai syariah. Yang kita butuhkan sekarang adalah syariah di dalam masalah agama. Jadi kesimpulannya, kalau syariah itu Allah langsung yang menetapkan, kita hanya ngikuti saja. Allah itu dalam Quran dan hadis. Tetapi kalau fikih itu adalah ada pemahaman dari ulama. Oke. Sumber syariah. Kalau syariah itu adalah sumbernya teks Al-Quran dan hadis, sudah selesai. Kalau hadisnya itu benar, sahih, kaitan dengan sesuatu yang teksnya begitu, sudah kita lakukan. Kalau itu menyangkut masalah ibadah mahdoh, wudhu, toharo, sholat, zikir, puasa, ya, gitu, ya, haji, ya, kita tinggal sami'na wa ta'na. Apa terus dirubah nih ruku'e kemudian modern, kemudian rukuknya ke belakang? Padahal rukuknya itu hadisnya itu ke depan. Nah, kan gitu. Ya, gitu. Sedangkan fikih itu adalah misalnya ini pasti ada Al-Quran, wajib melaksanakan puasa. Yang dipastikan itu Al-Quran itu dua, yang syariah itu dua. Satu, asal usulnya pasti benar. Siapa yang tidak membenarkan Al-Quran itu wahyu? Siapa yang tidak membenarkan? Maka kalau ada orang yang tidak membenarkan Al-Quran itu wahyu, maka masuk kategori dia adalah kufur. Karena amantu billahi wa malaikati dan seterusnya itu. Yang kedua, Quran itu yang pasti itu ada, Al-Quran itu yang pasti artinya, pasti, tidak bisa beda. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Allah itu berapa? Memahami Al-Quran itu satu. Ada yang berpendapat 1,5, ada yang berpendapat 2, 3. Yang berpendapat 1,5, 2 atau 3 berarti sudah kufur, karena ini masuk kategori syariah, menjadikan orang itu kufur. Wa aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikan sholat, dirikan zakat, tunaikan zakat. Siapa yang bisa membantah bahwa sholat itu tidak wajib 5 waktu? Ada? Orang yang membantah sholat 5 wajib itu, sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka dia masuk kategori kufur, karena sudah yang pasti benar dari segi artinya. Siapa yang mengatakan bahwa zakat itu adalah tidak wajib? Tidak ada. Bukan yang ini katanya yang. Oh ya. Semua mengatakan ini yang dinamakan satu tadi, yang tidak ada perbedaan. Maka sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu haji. Siapa yang mengatakan bahwa haji tidak wajib? Kufur. Berarti hanya satu pendapat, itu namanya syariah. Nah gitu. Berarti kebenaran sumbernya, kebenaran artinya. Tetapi ada Al-Quran itu dari segi artinya itu tidak satu. Allah mengendaki satu tapi tidak ditunjukkan kepada kita bahwa yang satu ini. Allah tidak menunjukkan bahwa permata yang asli ini tidak ditunjukkan. Contohnya sekarang saya contohkan. Ini tadi waqimus sholat, kutiba alaikumus syiyam, pasti ya, pasti. Wa shaumu Ramadan, pasti kan? Pasti. Sudah ada perbedaan lagi. Ya. Tapi yang fikih itu sesuatu sumber Al-Quran yang pemahamannya orang itu bisa berbeda-beda. Bahasa Arab, orang Arab sendiri berbeda, apalagi kita yang bukan orang Arab, memaknai Al-Quran itu bisa berbeda-beda.
Saya contohkan ini. Di dalam Al-Quran ada wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang telah ditalak oleh suaminya itu, maka dia harus menunggu masa iddahnya. Masa iddahnya itu 3 quru, 3 masa. Allah tidak mengatakan salasata haidin. Allah tidak mengatakan 3 haid, tidak. Allah tidak mengatakan salasata tuhrin. Allah tidak mengatakan 3 kali suci, tidak. Tapi salasata quru. Quru itu masa. Ini jenengan memahami masa itu apa? Menstruasinya apa? Sucinya? Suci atau masa? Ini terjadi pemahaman terhadap teks itu, teks Al-Quran itu bisa beda. Yang satu memahami quru itu masa menstruasi. Jadi kalau wanita itu dicerai suaminya, maka dia harus menunggu 3 kali menstruasi baru boleh nikah dengan orang lain. Menstruasi itu pendapat Syafi'i, pendapat Hanafi, Abu Hanifah. Yang satu berpendapat quru itu, ini quru ini dikatakan masa suci, sehingga kalau orang itu diterai oleh suaminya, dia harus nunggu 3 kali masa suci. Bukan masa menstruasinya, tapi masa sucinya yang dihitung. Quru juga ngambil dari ayat ini. Ya, gitu. Berbeda. Ada air, mata air. Ya. Ijtihadnya berbeda. Boleh nggak mata air itu diminum langsung? Yang satu bilang, boleh nggak mata air itu harus diminum? Yang satu bilang, oh nggak boleh, harus dimasak dulu. Yang satu bilang, oh enggak, boleh diminum langsung, sumbernya sama. Mana yang benar? Harus dimasak dulu atau sudah air itu sudah bersih, tidak campuran apa-apa karena dari gunung langsung? Oh, jenengan termasuk Syafi'iyah misalnya. Ya, misalnya gitu. Jenengan yang lain, harus dimasak dulu. Oh, jenengan termasuk Hanabilah, pendapat bin Hambal ya. Begitu. Sekarang ini quru itu menstruasi apa? Suci. Harus suci dulu. Suci. Oh, berarti Syafi'iyah sampean. Yang satu haid. Oh, berarti Hanafiyah. Sudah itu. Jadi habis-habisnya itu, dan itu sudah dibukukan beratus-ratus tahun itu sampai sekarang. Jadi kalau orang berdebat begitu, tapi kita kemudian punya kewajiban untuk mempelajari semua tadi ya. Yang penting itu mempelajari dari sumber aslinya. Kalau tidak berpendapat nggak masalah seperti ini tadi. Gitu. Misalnya sekarang, yadullahi fauqa aidihim. Allah itu punya tangan, tangannya Allah, aidun itu tangan. Tangan Allah itu di atas tangannya manusia. Bagaimana kita mau sampai memahami tangan itu? Allah itu punya tangan. Tangannya manusia, Allah itu di atas tangannya manusia. Apa pemahaman tangan yadun itu? Kok bisa? Kalau yadun itu kekuasaan kan kuwatun. Oh, itu yadun kok, tangan kok. Nah, disitulah muncul yang satu mengatakan tangan ya tangan, tidak bisa ditafsirkan lain. Tapi apa tangan seperti manusia? Enggak. Ya tangannya Allah, ya kita nggak tahu, pokoknya Allah punya tangan gitu. Nggak mau menafsirkan lain. Kita menafsirkan apa? Kekuatan. Termasuk panjenengan Mu'tazilah. Ketika kalian mengatakan bahwa kekuasaan itu tangan itu kekuasaan, berarti pakai rasio Mu'tazilah. Jenengan tangan ya tangan, termasuk aliran Jabariyah. Apa kata Al-Quran saja, tidak perlu menafsirkan lain-lain.
Gitu ya. Ini baru bicara tentang perbedaan antara fikih sama syariah. Jadi Muhammadiyah itu berusaha untuk memahami agama itu bukan fikihnya tapi syariahnya, menelusuri yang asli tadi. Maka kadang-kadang benturan di masyarakat karena masyarakat kebanyakan pakai cari aslinya tadi, cari jadinya saja. Muhammadiyah cari sumbernya. Saya kira itu masih banyak yang mungkin nanti ada pengantar saja. Jadi jenengan biar nanti persoalan muamalah ibadah itu lanjutannya. Yang penting dasarnya ini tahu dulu. Jadi kalau kita belajar fikih pasti akan berhadapan dengan mazhab. Tidak satu itu fikih. Ya, itu aja yang penting. Cukup ya, sekira sudah waktunya. Saya kira itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada waktu bertanya ya, soalnya diskusinya belum ada karena waktunya singkat sekali ya.